Di segmen kedua, kita akan masuk pada pemanenan hasil pertanian. Biomasa yang umum dipanen dalam hal ini bukan produk seperti biji-bijian, buah-buahan, namun yang difokuskan pada pemanenan hasil pertanian kayaknya adalah biomasa berlignoselulosa, yang mana pada hasil pertanian itu contohnya adalah corn stover atau sisa-sisa pertanian jagung, kemudian rumputan yang merupakan bahan baku biofuel generasi kedua, yaitu bahan bakar yang berasal dari lignoselulosa yang melewati proses fermentasi yang menghasilkan bioetanol. Kemudian sistem pengambilan hasil pertanian saat ini masih banyak terpisah antara produk utama dan limbahnya, yaitu produk utama contohnya bulir seperti padi ataupun jagung ya, yang diambil hanya jagung atau padi saja. Nah, limbahnya itu dibiarkan begitu saja, dan yang dipanen di hasil pertanian kali ini yang menjadi skop bahasan kali ini adalah limbahnya, yaitu corn stover ataupun jerami seperti itu. Dan pemanenan secara langsung antara produk utama dan produk samping atau biomasa lignoselulosanya dengan terotomatisasi, sekali panen mendapatkan 2 stream, satu produk utama dan satu lagi produk samping, itu masih dalam tahap pengembangan. Namun di beberapa negara maju sudah menerapkan prinsip ini. Contoh alat pemanenan skala konvensional yaitu pemanenan jerami sisa-sisa pertanian ya. Ini umum digunakan pada ladang pertanian yang diintegrasikan dengan traktor. Jadi ini berfungsi memanen jerami atau jerami gandum ya, dengan prinsip pemotongan ya. Jadi di sini dipotong sebagaimana halnya mower ya. Mower, kalau misalnya Anda melihat ada mesin pemotong rumput otomatis, maka prinsip kerjanya sama. Dan alat pemanenan kombinasi yang terdiri dari proses reaping atau dituai, kemudian threshing atau dirontokkan bulir-bulir dari biomasa utama, kemudian winnowing yaitu disaring ya, dipisahkan antara bulir yang berkualitas baik dengan yang tidak baik ya. Itu masih dalam pengembangan ya, sistem pemanenan terkombinasi seperti ini. Namun beberapa negara maju seperti yang tadi disampaikan telah menerapkan hal ini. Sistem pemanenan sekaligus yang diterapkan pada jagung ya juga dikembangkan ya. Jadi di sini bulir jagung itu sebagai hasil utama dan biomasa atau limbah berangkasan yang terdiri dari tonggol, daun, batang, dan itu dikemas dalam bentuk bel 3x4. Jadi selain jagung ya, jadi limbah biomasanya tadi disusun dalam bentuk bal atau tumpukan-tumpukan yang nanti akan ditampilkan bentuknya. Jadi berupa gulungan-gulungan rerumputan atau biomasa seperti itu. Mekanisme pemanenan biomasa tersebut ya, jadi pertama secara terpisah ya. Jadi pertama di deflect, dibengkokkan, kemudian dipotong dan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, ini biasanya di satu alat, kemudian dicacah ya. Setelah dicacah, dipindahkan ke tempat pengolahan dan disimpan. Nah, biasanya ini juga di alat yang berbeda, namun sudah dikembangkan proses ini dalam satu alat. Ya. Kemudian alat yang kedua adalah single pass baling equipment. Jadi setelah dipotong, dicacah, lalu dibentuk ke dalam pola-pola baling atau tumpukan-tumpukan jerami seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari pemanenan forage atau rerumputan seperti itu yang digunakan untuk pakan ternak ya. Dan ini apabila dia dikombinasikan, jadi pemanenannya terkombinasi, tadi selain bulir, juga dia juga memisahkan secara otomatis limbah atau residunya. Jadi apabila proses itu kita buatkan diagramnya, jadi komoditasnya apa, apakah jagung, padi atau gandum,
sebagai input dan dipanen. Dan pada saat pemerusan pemanenan, ini parameter yang mempengaruhi adalah kapasitas, energi, dan efisiensi alat, serta perolehan ya, yang akan menentukan output yang terdiri dari biomasa pertanian, biomasa hutan, dan biomasa air. Jadi ini adalah proses flow diagram pemanenan, baik itu untuk biomasa kayu tadi yang disampaikan di sesi pertama, dan di sesi kedua adalah biomasa pertanian. Sekarang contoh pemanenan biomasa pertanian itu diterapkan pada proses pembuatan nanofiber selulosa, yang mana di sini bahan bakunya adalah jerami dari gandum ya. Jadi tahapan pemanenan itu ada pada tahap awal di sini yang diberikan tanda merah. Dari serangkaian tahap hingga menjadi beberapa produk ya. Jadi biorefinery dari satu bahan baku kemudian dijadikan ke dalam beberapa produk etanol, asam suksinat, butanediol, dan xilitol, seperti itu. Baik, sekian segmen kedua.